Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan penuh dengan sukacita. Senang sekali saya Katarina Utami dapat menemani Anda semua dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh dengan sukacita karena saya ditemani oleh Romo Alek Dirjo SY yang akrab dipanggil dengan Romo Alek. Halo, apa kabar Romo? Baik ya. Penuh dengan sukacita ya Romo? Tidak selalu, tapi biasanya sukacita saja. Puji Tuhan, semangat. Sukacita orang tua. Baik Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali perjumpaan kita pada hari ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Alek. Silakan Romo. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki keselamatan bagi kami semua, tidak membedakan bangsa, suku, agama, atau budaya. Semua Kau kehendaki sampai pada keselamatan. Maka kami semua bersyukur pada masa Prapaskah ini Kau beri kesempatan istimewa untuk mengalami kerahiman-Mu lewat pertobatan yang disampaikan oleh gereja kepada kami semua. Untuk itu kami tidak bisa lain kecuali bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini. Bacaan pertama diambil dari Kitab Yunus bab 3 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, lalu diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan, "Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah." Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah.
Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Hati yang remuk redam tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita mendengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Alek. Romo, kiranya kabar sukacita atau inspirasi apa yang akan disampaikan untuk hari ini, Romo? Iya, saya ingin belajar dari Yunus supaya dapat menjadi tanda kerahiman Allah bagi kita semua pada zaman ini. Jangan sampai zaman kita ini disebut angkatan yang jahat. Maka saya ingin bersama saudara-saudara saya belajar mendengarkan tanda Nabi Yunus. Apa itu? Nanti akan saya coba jelaskan pada saudara-saudari sekalian. Jadi kita akan belajar dengan melalui tanda Nabi Yunus, ya Romo? Iya. Mengapa Allah memakai Nabi Yunus? Sebenarnya siapa Nabi Yunus itu, Romo? Iya. Nabi Yunus itu seorang Israel, yang jelas gitu ya. Arti nama itu sendiri adalah merpati. Yunus itu nama binatang, merpati, burung dara itu. Dan merpati adalah burung yang polos, yang tampil apa adanya, tidak berbahaya, tapi muncul dan pergi apa adanya saja. Itulah kira-kira sosok Nabi Yunus. Kalau kita baca perikop sebelumnya, kita akan ketemu bahwa Yunus ini diutus oleh Allah untuk pergi ke Niniwe, untuk mengajak mereka bertobat dari kedurhakaan mereka.
Tetapi Yunus yang polos itu sebetulnya tidak suka, karena Ninive adalah musuh dari orang Israel, musuh dari Yerusalem juga. Mungkin bahkan Ninive lebih besar dari Yerusalem. Pada zaman itu ya Romo? Pada zaman itu, ya pada zaman itu. Sekarang mungkin tidak ada lagi. Oh iya benar. Tetapi Yunus itu tidak suka bahwa Ninive akan bertobat, karena dia yakin bahwa Yahweh Allah itu Allah yang maha rahim. Bila orang berdosa, bila orang jahat, bila orang durhaka, mohon pengampunan, selalu akan diampuni. Maka sebetulnya Yunus itu lebih suka hancurkanlah saja kota Ninive itu. Jangan sampai bertobat. Nanti tahu-tahu diberkati oleh Allah dan bisa berkembang seperti sedia kala menjadi saingan bagi Israel. Maka kalau kita baca, dia itu malah tidak pergi ke Ninive, tetapi pertama-tama dia pergi ke tempat lain, naik perahu tenang-tenang. Tetapi Allah mau mendidik Yunus dengan cara yang khas juga, dengan cinta kasih, tapi juga dengan penghajaran. Maka datanglah air bah, bukan air bah, datanglah gelora besar dalam laut, sehingga orang-orang dalam perahu tanya, siapa ini yang membawa sial? Dan diketemukan Yunus. Maka mereka sepakat melemparkan Yunus ke dalam laut. Dan betul setelah dilemparkan, laut menjadi tenang. Dan Yunus tahu-tahu ditelan ikan besar yang lewat. 3 hari ya dia meringkuk di perut ikan besar itu. Lalu akhirnya dia dimuntahkan di pantai masih dalam keadaan selamat. Itulah tanda Nabi Yunus. 3 hari dalam perut ikan dan kemudian dimuntahkan dan masih selamat, sehat walafiat. Artinya Allah itu menjelaskan kepada Yunus, memberi hikmah kepada Yunus bahwa menderita itu bisa menjadi jalan keselamatan kalau saja orang percaya kepada Allah. Maka setelah itu Allah bersabda lagi, Yunus sekarang pergi ya ke Ninive. Dan Yunus tahu, dia sudah belajar dari pengalaman pahit itu, dari penderitaan itu, bahwa dia tak bisa lain kecuali taat kepada Allah. Dia tidak mau binasa, dia mau selamat, dan dia tahu kalau aku mewartakan kerahiman Allah, mengundang orang-orang Ninive untuk meninggalkan kedurhakaan mereka, Allah akan menaruh belas kasihan dan pengampunan. Maka dalam bacaan pertama tadi dikatakan Yunus dipanggil lagi oleh Tuhan dan dia dengan taat menjalankan panggilannya, pergi ke Ninive, berjalan 1 hari perjalanan. Kita tidak tahu berapa itu, mungkin 20 kilo. Artinya betapa luas kota Ninive itu. Dan di tengah kota kemudian dia berseru, bertobatlah, atau Ninive akan ditunggang balikkan, akan dihancurkan oleh Allah. Dan di luar perhitungan Ninive, ternyata raja dan seluruh rakyat itu mau bertobat. Tadi dikatakan raja menanggalkan jubahnya, ya. Betul. Kalau tidak salah tadi meninggalkan, ya. Iya, menanggalkan jubahnya. Maka ditanggalkan dulu, baru ditinggalkan. Ya. Dan kemudian menyuruh orang berpuasa, manusia dan ternak. Maka kasihan itu sapi, ikut berpuasa, kerbau, anjing, kucing, semua berpuasa.
Lalu yang lebih aneh lagi, mereka semua disuruh memakai karung atau apa tadi. Maka kalau raja dan Kain orang kabung. kain kabung. Iya. Tapi kalau babi bagaimana itu pikir saya ya. Tapi itulah cara kitab suci menceritakan bagaimana seluruh alam kota Ninive itu maunya bertobat. Dan pengalaman Nabi Yunus yang 3 hari dalam perut ikan, kemudian dimuntahkan selamat, itulah yang mau dikatakan oleh Yesus. Saya tidak mau memberi tanda lain kecuali tanda Nabi Yunus. Ialah tanda penderitaan yang menuju kepada keselamatan. Intinya adalah derita itu jalan keselamatan yang dipilih oleh Tuhan bagi Yunus dan nanti akan dipilih oleh Allah Bapa bagi Yesus putranya juga. Kira-kira demikian. Seperti itu, ya. Kalau boleh Romo menjelaskan, kira-kira dari bacaan pertama ini kalau dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, Romo. Iya. Kira-kira demikian. Ya. Dalam kehidupan kita selalu ada derita, selalu. Tidak ada orang bebas dari derita. Meskipun anak kecil mati dalam umur setahun, hanya untuk mati saja harus menderita juga. Maka derita itu bagian hidup kita masing-masing. Dan kalau kita terima itu sebagai cara Allah mendidik kita, menghajar kita, derita apapun akan menjadi jalan keselamatan. Seperti bagi Yesus, derita dan wafat itu menjadi jalan kemuliaan. Maka derita itu bukan malapetaka. Kira-kira demikian. Apapun bentuknya bukan malapetaka asal kita dapat melihat nilainya untuk mengungkapkan kepercayaan kita pada misteri kerahiman Allah. Derita adalah misteri. Kita seringkali tidak bisa memahami mengapa ini terjadi. Tetapi seringkali kalau kita terima lalu kita baru sadar ini adalah jalan menuju keselamatan. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih rinci ya, Romo. Maksudnya penderitaan itu kok bukannya sebagai derita, tapi menuju keselamatan, Romo. Iya. Penderitaan kan bermacam-macam ya, Romo ya. Iya. Derita itu bermacam-macam. Setiap orang dapat bagiannya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lebih kecil. Kalau saya ditanya hari ini menderita, kebetulan saya kira tidak. Kalau hari ini ya, tapi kalau bulan ini ya pernah menderita. Tahun ini ya pernah juga. Mataku misalnya itu sudah tidak bisa melihat dengan baik. Umur saya juga sudah cukup tua untuk makin kurang melihat. Sudah 81 tahun. Waduh. Sudah kakek. Sudah lumayan banyak, Romo. Sudah lumayan banyak. Orang Cina menyebut saya Kong Tai, Mbah Buyut itu. Atau Kong Choi. Tetapi ada macam-macam derita dalam hidup ini. Ada derita yang bahkan sering menjadi kebanggaan. Kalau bapak ibu cerita kepada anak-anaknya yang sudah makin dewasa, mereka akan cerita dulu bapakmu ini begini begitu, ibumu itu kalau makan hanya 2 kali sehari, dan kalau tidur itu ya tanpa kasur, pakai sarung saja dan sebagainya. Ada derita, tetapi ini diceritakan dengan bangga. Ada derita yang dialami demi pengorbanan bagi anak-anaknya. Kalau seorang bapak itu kerja lembur misalnya, sudah kerja dari pagi jam 8 sampai jam 5.
nanti jam 7 sampai jam 10 kerja lagi. Pulang-pulang capek, ngantuk. Tapi dia merasa bangga. Inilah tugasku sebagai bapak dalam keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, aku mau kerja keras. Biar capek, lebih baik begitu daripada aku tidur cepat dan anak-anak dan istri itu kekurangan makan. Maka kerja keras, capek, lelah, menderita itu suatu yang membahagiakan, suatu yang bahkan boleh dibanggakan. Tidak hanya kepada anak-anak cucu-cucu, tapi juga dalam hati sendiri. Terima kasih Tuhan, aku boleh kerja keras, boleh capek, boleh menderita untuk mengungkapkan cintaku bagi keluargaku. Ini derita demi pengorbanan, demi cinta kasih. Ada orang muda yang belajar kadang-kadang sampai tengah malam. Orang Jawa berkata wayangan. Karena sampai larut malam menjelang pagi baru mulai tidur. Supaya kalau nanti sampai pada ujian, semua sudah dia kuasai. Meskipun capek, meskipun tidur hanya 3-4 jam saja, dia puas. Karena ini tanggung jawabku sebagai orang muda yang masih bisa belajar, masih bisa mengandalkan biaya dari orang tua, dan aku pakai ini sebisa saya, sehingga aku tidak akan mengecewakan orang tua, tidak akan mengecewakan guru, dan tidak akan mengecewakan diri sendiri. Perjuangan ada deritanya, tapi derita seperti ini pantas disyukuri. Ada derita lain, misalnya ini, kalau kadang-kadang saya bohong, atau kadang-kadang saya mencuri, ketahuan, selanjutnya orang akan hati-hati meletakkan pulpen. Jangan sampai nanti masuk saku saya. Jangan meletakkan HP dekat-dekat, nanti tahu-tahu dicari-cari nggak kelihatan. Artinya kecurangan saya sekali saja itu membuat aku tak dipercaya. Sekali lancung ke ujian, orang tak dipercaya. Dan tidak dipercaya itu sangat menyakitkan. Tapi itu karena kesalahanku sendiri. Aku bohong, aku mencuri, aku korupsi. Maka selanjutnya setiap kali namaku disebut, orang agak tertawa, oh si koruptor itu, si pembuat hoax itu, dan sebagainya. Oleh karenanya, ini derita akibat kesalahanku sendiri. Saya pernah mengunjungi seorang di penjara Ambarawa. Di sana itu ada benteng Willem II kalau tidak salah, dari zaman Belanda dulu. Konon itu cerita dari orang yang di penjara itu sendiri. Suatu hari saya ketahuan baru saja merampok dan membunuh orang. Maka ada 2 orang polisi yang mencari, dan ketika saya jalan, mereka langsung berkata, itu dia orangnya. Lalu saya lari. Saya waktu itu masih umur sekitar 40 tahun. Saya lari, tapi 2 polisi itu juga lari juga. Merasa hampir tertangkap, saya berbalik dan saya mengacungkan parang. Mendekat, ku tebas kamu. Dan 2 polisi itu langsung berhenti dan memisahkan diri, satu ke kanan, satu ke kiri, sehingga kalau diserang tidak dapat 2 orang. Dan yang satu itu tiba-tiba menembak kena tempurung kakiku. Aku pun menjerit dan jatuh. Pada saat yang sama, polisi yang lain juga menembak, dan entah bagaimana
mungkin dua-dua jago tembak kena tempurung kaki yang lain. Aku tergeletak tak berdaya. Polisi berkata, lempar parangmu atau aku tembak sekali lagi. Aku lempar dan aku sudah tak berdaya. Sekarang aku sudah 9 tahun dalam penjara. Masih 11 tahun lagi. Karena hukumanku divonis 20 tahun. Memang karena kejahatan-kejahatan yang telah kulakukan. Tak berdaya untuk berjalan. Saya diberi kayu untuk menjadi kerak gitu ya. Dan saya hari-hari hanya bisa duduk berbaring. Dan saya mulai cari bacaan sejauh ada yang memberi. Kira-kira sebulan lalu aku membaca majalah Probo namanya. Seperti majalah hidup itu. Dan aku baca itu dan di sana aku membaca ada Tuhan Yesus Kristus yang bisa mengampuni semua kesalahan orang asal aku mengakuinya dengan segala rendah hati. Kemudian kepadaku diberikan kitab suci. Ku baca itu dan aku memutuskan untuk mohon dibaptis. Sekarang aku tahu Allah itu menghajar aku dengan caranya sendiri supaya aku jangan terus menjadi penjahat, tapi aku bisa bertobat setelah kejahatanku ketahuan dan setelah polisi membantu aku dengan 2 peluru yang menghancurkan tempurung kakiku itu. Maka penderitaan karena kesalahan, penderitaan karena dosa berat bagaimanapun bisa punya hikmahnya menjadi jalan keselamatan. Saya kira itu sudah agak lebih rinci sedikit ya. Iya betul Romo. Jadi penderitaan itu bisa juga dianggap sebagai jalan untuk keselamatan ya Romo. Jalan seperti keselamatan. yang tadi Romo Iya. ceritakan ya. Ya. Baik Romo, kita akan jeda sejenak dulu ya Romo. Oh ya. Mari Ya. kita lanjut kembali. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sebentar lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana. Kita akan meresapkan dalam hati kita apa yang telah disampaikan oleh Romo Alek. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih ditemani oleh Romo Alek Dirjo SY dan saya Katarina Utami. Bagi Anda sekalian, jika Anda ingin memberikan pertanyaan atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0882 9019 0900 atau mengirimkan ke alamat email kami orkkaj@gmail.com. Nah, Romo Alek, untuk sesi kedua ini, bisakah Romo memberikan sedikit kesimpulan dari sesi kita yang pertama tadi, Romo? Iya. Jadi dalam hidup kita itu seringkali mengalami penderitaan. Sering, tidak sekali-sekali saja, seringkali kecil atau lebih kecil. Allah memang menciptakan kita dan semua dalam keadaan baik. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa dan merusakkan yang baik-baik itu karena ulahnya sendiri. Tetapi Tuhan Allah kita tidak pernah kehabisan akal. Maka dia mengirim kesulitan, mengirim derita untuk memperingatkan kita supaya sekali-sekali kita tersesat atau menyeleweng, kita kesandung supaya lalu sadar kembali ke jalan yang benar. Maka
derita itu justru anugerah Tuhan, rahmat Tuhan yang mengembalikan kita ke jalan yang benar. Orang berkata, derita bukan malapetaka. Itu kira-kira ya. Malapetaka itu menghancurkan, mematikan. Derita tidak mematikan. Malah derita itu membawa kehidupan yang lebih baik. Yesus sendiri bersabda, bukankah anak manusia harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Harus. Siapa mengharuskan? Bapa di surga. Supaya kita manusia jangan semua itu berbondong-bondong masuk ke neraka, maka dia kirim batu-batuan kecil di jalan, ada yang agak besar juga, supaya orang berbalik dari jalan yang sesat itu kembali ke jalan yang benar, meskipun mungkin agak terjal. Tidak hot mix, tapi pasti berbatu-batu. Maka derita adalah rahmat kalau saja kita bisa menemukan hikmahnya, menemukan maknanya. Seperti yang tadi saya ceritakan mengenai orang yang di penjara di Ambarawa itu. Dia menemukan hikmahnya dan menemukan Tuhannya dan menjadi orang yang sangat baik justru karena dia tak bisa berbuat jahat lagi. Taunya hanya menerima keadaannya. Maka Allah menciptakan segalanya baik, tapi manusia dengan dosanya merusakkannya sendiri. Tetapi Allah tidak putus asa, dia malah mengirim putranya sendiri jadi manusia, jadi gambar Allah yang sempurna. Karena Allah menciptakan manusia sebagai gambarnya, dan kalau gambar itu rusak, Yesus dikirim menjadi gambar Allah yang sempurna, dan kita diajak untuk meneladan dia. Maka Yesus pernah bersabda, belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan menjadi tenang. Kira-kira begitu? Ya, betul Romo. Untuk sesi yang kedua ini Romo, kiranya inspirasi atau kabar sukacita apa yang ingin disampaikan sehubungan dengan bacaan Injil hari ini? Oh ya, jadi Yesus bersabda, angkatan ini menuntut suatu tanda dari surga. Ya. Padahal Yesus itu sudah sering kali memberi tanda dengan mukjizat-mukjizatnya, dengan penyembuhan-penyembuhan, dengan firman-Nya. Tetapi orang-orang Farisi khususnya, atau ahli Taurat, atau para Saduki, para imam, seringkali tidak mengetahui, tidak melihat tanda itu sebagai dari surga. Maka ketika mereka mohon tanda dari surga, Yesus menjawab, aku tidak akan memberi tanda apapun kepada angkatan jahat ini kecuali tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus ialah penderitaanku dan wafatku dan kebangkitanku. Itu yang nanti akan menjadi tanda bagi orang-orang zaman ini, orang-orang angkatan ini. Maka tanda Nabi Yunus yang akan dialami oleh Yesus adalah penderitaan yang sangat mengerikan dan bahkan wafat, dibunuh oleh orang-orang Yahudi, khususnya para imam, para Farisi, para Saduki. Yang lain itu hanya ikut-ikutan saja. Tetapi itu akan diambil oleh Bapa sebagai jalan keselamatan. Kebangkitan Kristus itulah jaminan keselamatan. Paulus itu yang berkata, andai kata Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Maka tanda Yunus adalah derita, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dan kita semua diajak untuk ikut dalam jalan itu, ikut di jalan itu, di penderitaan
yang diberikan oleh Bapa tidak akan sehebat Yesus. Saya kira kita tidak akan ada yang disalibkan. Di Indonesia tidak ada orang yang tahu Nggak ada caranya. hukum salib. Tidak ada hukum salib. Bahkan ditembak pun sudah jarang ya. Digantung mungkin juga tidak punya tali untuk itu. Romo, kalau derita itu dipercaya sebagai jalan menuju keselamatan atau kemuliaan, mengapa Allah menghendaki adanya penderitaan itu, Romo? Ya, jadi Allah itu menghendaki penderitaan. Ya. Karena bagi orang berdosa tidak ada jalan yang lebih baik lagi daripada penderitaan. Maka ini misteri kasih Allah yang masuk dalam kehidupan dunia. Maka derita juga misteri penderitaan. Seringkali kita tidak bisa memahami mengapa ada tornado di Amerika yang membunuh, kalau tidak salah, sekitar 23 orang yang ketahuan. Atau mengapa ada tanah longsor di tambang emas di Sulawesi itu yang seminggu kemudian baru bisa dievakuasi dan tahu-tahu sudah ada lebih dari 20 orang mati membusuk di situ. Mengapa? Atau mengapa ada seorang suami yang putus asa bunuh diri dengan membakar rumah beserta istri dan anaknya. Itu baru kita dengar tadi pagi ya. Mengapa? Mengapa Tuhan tidak menyuruh istri dan anaknya, kamu jangan tidur dulu, buka pintu belakang supaya kamu bisa. Tidak. Allah menghendaki, bukan hanya mengizinkan, menghendaki kematian itu, penderitaan itu, tetapi Allah itu penuh cinta kasih. Tetap saja, itulah misteri kasih Allah yang sukar kita pahami. Tapi misteri kasih Allah itu seringkali terselubung dalam misteri penderitaan. Apapun yang terjadi, kita umat yang percaya boleh berkata, terjadilah kehendak-Mu, ya Bapa. Seperti itu ya, begitu ya. Tapi bukankah Romo Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu baik, Romo? Iya, Allah itu menciptakan itu baik, termasuk penderitaan itu juga baik. Termasuk penderitaan itu juga baik. Baik. Penderitaan itu bukan malapetaka. Malapetaka itu kalau Allah membiarkan orang binasa selama-lamanya. Penderitaan itu justru rahmat yang terselubung. Orang berkata blessing in disguise. Iya. Rahmat yang terselubung. Kita taunya itu derita, taunya menangis, taunya sedih, tapi ternyata ada di balik itu ada kasih Allah yang merangkul kita, anak-anaknya. Jangan sampai kamu kecemplung jurang, maka kakimu saya bikin kesandung di batu yang tajam itu, supaya kamu berhenti dan berkata, oh untung aku kesandung, kalau tidak aku bisa tahu-tahu kecemplung jurang yang gelap itu. Maka Allah menciptakan segala yang baik, tetapi dosa kita merusakkannya. Tapi Allah tidak mau kita hancur, tidak mau kita mengalami malapetaka dan kebinasaan. Maka orang berkata, derita bukan malapetaka, derita adalah rahmat yang terselubung tadi itu. Dan penderitaan mana yang dianggap sebagai beban untuk disisalkan? Mungkin penderitaan yang tidak ku temukan hikmahnya. Jadi kalau aku mencuri, lalu aku dipecat dari pekerjaan, lalu aku selamanya mau mencuri terus saja, tidak dapat pekerjaan yang mencuri. Maka lalu aku tidak menerima hikmahnya,
sehingga derita itu akan bertubi-tubi membawa aku kepada kebinasaan. Maka selama penderitaan itu membawa aku ke jalan yang lurus, membawa aku ke jalan yang menyelamatkan, itu bukan malapetaka, tetapi itu rahmat justru dari Allah Bapa. Allah Bapa itu kalau dalam Injil Lukas itu ya, anak yang hilang itu kan membiarkan anak itu, oke, kamu minta warisan, diberi. Dan anak itu memboroskan warisannya, hidup berfoya-foya dengan segala macam kejahatan. Akhirnya kehabisan uang, kehabisan makanan, sehingga hanya bisa makan makanan babi. Lalu dia berkata, di rumah Bapakku semua terpelihara kebutuhannya. Aku mau kembali kepada Bapaknya. Derita di tempat lain itu membawa dia ingat kebaikan dan membawa dia kembali ke rumah Bapaknya. Dan dikatakan ketika anak itu pulang masih ketibang-ketibang, dalam bahasa Jawa itu dari jauh, bapaknya sudah melihat, dia lari. Orang tua itu lari menemui anaknya, dipeluknya dia, kamu kembali anakku, syukur. Lalu dia langsung bilang sama hamba-hambanya, ambilkan jubah yang baru, sandal yang baru, cincin, kenakanlah dia. Anakku ini sudah mati, hidup lagi, sudah hilang, diketemukan kembali. Maka kebaikan Allah itu tanpa batas dan tanpa syarat. Itu yang mau diwartakan dalam sila keempat. Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maka seorang filsuf mempelajari Pancasila itu, dan di tiap sila dia membuat saripatinya. Sila keempat itu saripatinya disebut diskreta caritas. Artinya cinta yang bisa memilah dan memilih, atau cinta yang bijaksana. Maka caritas diskreta saripati, sila keempat ini membuat kita itu saling mengasihi, tidak selalu dengan mengikuti keinginan yang keliru, kita lawan juga. Maka seorang bapak yang baik itu kadang-kadang menghajar anaknya. Itu surat Ibrani itu mengatakan demikian. Tidak selalu memberikan apa yang diinginkan, tapi kalau keliru dihajar. Maka bapak itu justru mencinta anaknya dan menghajar. Allah Bapa di surga juga mencinta kita dan kadang-kadang menghajar kita. Tidak selalu, tapi sekali-sekali menghajar kita juga. Maka sila keempat itu intinya atau saripatinya adalah cinta yang berkhidmat itu. Tahun berhikmat hari ini, tahun ini ya Romo. Berhikmat, bangsa bermartabat, itu kalau tidak salah. Iya betul. Artinya bangsa itu bermartabatannya dihargai karena punya kebijaksanaan, pantas dihargai, punya martabat yang tinggi. Saya kira saya tidak boleh ngomong terlalu banyak karena saya suka ngobrol. Romo, dapatkah Romo memberikan suatu tuntunan yang tadi Romo katakan, penderitaan itu, sehingga bisa kami tangkap buahnya atau hikmahnya dalam doa? Iya. Jadi, oke, tuntunan untuk doa ya? Iya, betul Romo. Oke. Kalau begitu, saya akan mengusulkan kepada para sahabat-sahabat yang melihat atau mendengarkan, juga pada kami, untuk sejenak memejamkan mata. Mari kita sejenak memejamkan mata.
Dengan mata terpejam, kusadari macam-macam perasaan yang ada dalam tubuhku masing-masing. Kita amati, kita pantau, kita sadari perasaan-perasaan dari ubun-ubun turun bagian demi bagian sampai pada telapak kaki. Apa yang kurasakan pada dahi, pada telinga, pada pipi, pada mulut, pada dagu, pada leher. Apa yang kurasakan pada dada, pada pinggang, pada perut, pada paha, pada kaki, pada betis, pada telapak kaki. Mungkin ada yang merasakan kesejukan di bagian yang tidak tertutup pakaian atau tidak tertutup rambut. Dan rasa hangat pada bagian-bagian tubuh yang tertutup pakaian. Kesadaran akan perasaan, kalau kita ikuti bagian demi bagian, tanpa terburu-buru, tanpa tergesa-gesa, akan membawa diri kita masuk ke dalam keheningan. Dan doa yang paling menyentuh hati selalu dalam keheningan. Sekarang saya ingin mengajak Anda sekalian masuk ke dalam kontemplasi doa hening. Kontemplari dalam bahasa Latin artinya mengamati. Dalam bayangan, dalam khayalan, kulihat Yesus pada senja itu duduk sendirian. Dia sudah makin tajam firasatnya bahwa sebentar lagi akan menderita. Dia membayangkan Yudas, murid yang dipilihnya, dicintainya,
menyelinap keluar malam itu setelah perjamuan hampir selesai. Dan dia mengkhianati dia dengan menjualnya kepada para Farisi dan para imam yang memang sudah lama cari kesempatan untuk membunuh Yesus. Dikhianati oleh sahabatnya sendiri, dijual kepada musuh-musuh. Sangat sakit rasanya. Orang yang kucintai menusuk aku dari belakang. Dalam perasaan sakit tersayat di hati, dia sadar ini dikehendaki oleh Bapa. Maka Yesus berbisik, biarlah itu terjadi. Belum hilang rasa sakit itu, dia sadar Simon Petrus yang dia serai kunci kerajaan surga akan menyangkal dia. Katanya, aku tidak mengenal orang itu. Simon, betapa sakit, betapa menyayat, menusuk hatiku. Tapi saya dengar Yesus berbisik, biarlah itu terjadi. Kemudian dia membayangkan bagaimana ia dibanting dengan salib ada di bawahnya. Dan paku-paku yang besar menghunjam, menusuk tangan kanan dan kiri. Menjerit dia kesakitan. Dan paku yang lebih besar menancap kedua kakinya. Dia hampir tak punya suara, sakit. Biarlah itu terjadi. Kemudian kuamati diriku sendiri. Ada kesulitan-kesulitan. Mungkin secara fisik ada penyakit yang mengganggu. Tidak habis-habisnya aku cari obat. Belum juga berhasil. Ada kegagalan dalam pekerjaan, dalam usaha yang memalukan. Membuat keluarga menderita. Biarlah itu terjadi, Tuhan. Dalam introspeksi, aku sadar pula akan kelemahan dan dosa-dosa yang sudah terlanjur terjadi. Membuat aku kurang harga diri di dalam batin. Biarlah itu terjadi. Kututup wajahku dan aku berdoa dari lubuk hati. Ya Bapa, aku
tidak bisa menangkap misteri ini semua. Tapi bersama Yesus Putramu, aku mau berkata, terjadilah kehendak-Mu. Maka terhadap masing-masing derita yang tadi kusebutkan, kuulangi sekali lagi, biarlah itu terjadi. Dengan berat, tapi dengan percaya, Engkau yang menghendakinya. Kuingat Bunda Maria yang doanya begitu indah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Masih mengiang juga doa Yesus menjelang wafatnya. Ya Bapa, ambillah cawan ini daripadaku, derita ini. Tapi cepat-cepat dia menyambung. Bapa, bukan kehendakku, kehendak-Mu lah terjadi. Ya Bapa, semua ini menjadi hikmat yang kubawa dalam hidupku. Membawa misteri cinta kasih-Mu, membawa misteri penderitaan. Tapi dalam iman, kami mau percaya semua ini demi keselamatan kami semua. Bahkan saya ingat pesan Rasul Paulus yang berkata, Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu membawa kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Biarlah derita dari Nabi Yunus dan dari putramu membawa hikmah bagi kami. Dan bukan bagi diri kami sendiri, tapi bagi seluruh bangsa kami. Sehingga kita berhikmat, bangsa bermartabat. Amin. Silakan buka mata kembali. Doa yang sungguh sangat indah, Romo. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah ada di penghujung acara. Marilah kita memohon berkat kasih karunia Allah melalui Romo Alek. Semoga Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. semoga kita sekalian dalam perjalanan hidup, juga dalam kesulitan dan derita, diberkati oleh kasih Allah yang melimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, acara Oase Rohani Katolik kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Alek dapat menjadi sebuah doa yang indah, menjadi semangat, inspirasi, dan sukacita hidup bagi kita semua. Akhir kata, Romo Alek Tirja SY dan saya Katrina Utami pamit undur diri dari hadapan para sahabat. Mari selalu amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.